Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal yang insya Allah penuh keberkahan ini. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Dalam hidup ini, kita begitu terikat pada hukum usaha. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang berilmu, dia yang menang. Ini adalah hukum bumi. Tapi pernahkah Anda merasa, usaha sudah maksimal, tenaga sudah habis, waktu sudah terkuras, tapi hasilnya nol besar? Kita mentok di sebuah tembok yang tak terlihat, tembok takdir yang seolah tak bisa ditembus. Jika Anda pernah di posisi itu, hari ini saya akan membongkar satu hukum yang jauh lebih superior. Ini adalah hukum langit. Saya akan berbagi sebuah kisah nyata tentang seorang ibu sederhana yang hanya bermodal lisan, namun mampu menembus takdir yang sudah 4 tahun terkunci. Kisah ini adalah tentang kekuatan solawat yang dipanjatkan dari hati yang paling ikhlas. Kita akan belajar bahwa ada amalan yang kekuatannya melampaui segala rumus matematika dan logika duniawi. Mari kita terbang ke sebuah rumah papan di pinggir kota. Di sana, hiduplah Bu Siti, seorang janda. Profesinya adalah penjahit rumahan. Tangan Bu Siti kasar, kulitnya tipis. Seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk putra tunggalnya, Rizky. Rizky adalah harapan tunggalnya. Ia berjanji, "Aku harus sukses, Bu. Aku harus menjadi pegawai negeri sipil, biar ibu bisa pensiun dari mesin jahit tua ini." Rizky tahu betul pengorbanan ibunya, oleh karena itu, ia adalah seorang yang sangat cerdas dan rajin. Ia lulus kuliah dengan predikat lulusan terbaik dengan kehormatan. Ini adalah modal duniawi terbaik yang ia punya untuk mewujudkan impiannya. Lalu, dimulailah pertarungan yang sesungguhnya. Tahun pertama ikut seleksi calon pegawai negeri sipil, gagal. Tahun kedua, ia beli buku-buku termahal, ikut bimbingan belajar terbaik, gagal lagi. Di tahun ketiga, ia mencoba formasi lain, belajarnya sudah mirip robot, tetap gagal. 3 tahun, 3 kali kegagalan menghantam bukan hanya impian Rizky, tapi juga harga diri dan semangatnya. Matanya yang dulu menyala-nyala, kini mulai redup. Rizky mulai menyimpan buku-bukunya di gudang dan berkata dengan suara lirih, "Bu, mungkin ini memang bukan takdir saya. Logika saya sudah mentok. Mungkin saya harus menyerah." Disinilah kebanyakan dari kita menyerah. Kita berhenti di level usaha sudah maksimal. Tapi Bu Siti, sang ibu, menolak menyerah. Beliau tidak menangis meratapi nasib. Malam itu, setelah melihat Rizky tidur dalam kekecewaan, Bu Siti mengambil wudhu. Di atas sajadah, Bu Siti sadar betul, ia tidak bisa melawan logika pemerintah, tapi ia bisa meminta pertolongan kepada pemilik semesta. Bu Siti membuat sebuah keputusan yang sangat agung. Beliau berjanji, mulai besok, ia akan menjadikan lisan dan hatinya sebagai mesin pencetak solawat kepada Nabi Muhammad yang tak pernah berhenti. Solawat menjadi program harian wajibnya. Pagi, siang, malam. Kenapa solawat? Karena ia yakin betul dengan hadis Nabi. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atau memberi rahmat kepadanya 10 kali. Coba hitung, ini adalah investasi yang gila. Ini adalah bank daya spiritual yang pasti memberikan keuntungan berlipat. Bu Siti menghidupkan kembali mesin jahitnya, tapi energinya berbeda kali ini. Setiap ayunan tangannya memotong kain, setiap deru mesin berpadu dengan bisikan, "Allahumma sholli ala Muhammad." Ia membaca solawat nariyah puluhan kali setiap selesai salat duha, memohon agar hajatnya segera terwujud. Ia membaca solawat Jibril ribuan kali sambil menjahit, memohon agar rizki anaknya dilancarkan. Solawat dari seorang ibu yang tulus, hadirin sekalian. Itu adalah transmisi energi keimanan yang mencari syafaat dari baginda Nabi. Tibalah kesempatan terakhir, ujian pegawai negeri sipil yang keempat. Di ruangan ujian yang modern, Rizky duduk tegang, fokus pada soal-soal di depan matanya. Ini adalah pertarungan logika. Di saat yang sama, di rumah sederhana itu, Bu Siti duduk bersila di sajadah tuanya. Ia tidak tahu soal apa yang dikerjakan anaknya. Ia hanya fokus pada junjungan kita, Nabi Muhammad. Inilah pertarungan sesungguhnya. Di satu sisi, ada Rizky yang berusaha dengan otaknya. Di sisi lain, ada Bu Siti yang berusaha dengan cinta dan lisan sucinya. Bu Siti berbisik, "Ya Allah, hamba hanya menitipkan solawat ini kepada Nabimu. Demi kehormatan Nabimu, mohon kabulkan hajat anak hamba hari ini." Ketika waktu ujian Rizky hampir habis dan ia masih ragu-ragu di beberapa soal, Bu Siti justru sedang berada di puncak kehusukannya.
Air mata ibadah itu mengalir. Itu bukan tangisan khawatir, tapi tangisan keyakinan bahwa pertolongan Allah sedang turun. Beberapa minggu kemudian, pengumuman yang paling menentukan keluar. Rizky membuka laman website. Bu Siti mendekat. Mereka menggenggam tangan erat-erat, dan saat nama Rizky diketik, jeng jeng jeng. Selamat, Anda dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil. Rizky ambruk, menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. Ia berbisik, "Bu, ini bukan karena saya. Ini semua karena doa dan solawat ibu." Saudara-saudaraku, inilah makna solawat yang sebenarnya. Solawat bukan hanya sekedar amalan penambah pahala. Ia adalah kunci emas yang akan membuka pintu rezeki yang terkunci, yang akan mempermudah urusan yang terlihat mustahil. Solawat adalah cara tercepat untuk mendapatkan perhatian Allah yang Maha Kuasa melalui kekasihnya. Nah, sekarang saatnya interaksi. Saya ingin kita mengamalkan ini bersama. Tulis di kolom komentar di bawah. Ya Allah, hamba mohon kabulkan hajat hamba berkat solawat kepada nabimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis itu dan mari kita aminkan bersama-sama, saling mendoakan. Dan jika kisah Bu Siti ini telah menginspirasi Anda, jika Anda merasakan energi positifnya, saya mohon satu hal, tolong sebarkan video ini, klik suka, bagikan ke teman dan keluarga Anda, dan yang paling penting, langganan kanal ini agar kita bisa terus menyebarkan kebaikan dan energi solawat ini ke seluruh dunia. Mari kita jadikan platform ini ladang amal jariah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengabulkan semua hajat Anda, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, berkat solawat yang kita panjatkan. Salam dari saya, salam solawat, salam sukses dunia akhirat. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.